Membuat 3 saf, walaupun jumlah yang datang itu sedikit. Ya, misalnya 6 orang nih, maka 2-2. Intinya dibikin 3 saf. Ya, dibikin 3 saf ketika melakukan sholat jenazah. Kemudian selanjutnya tempat berdirinya imam. Ya, tempat berdirinya imam. Untuk jenazah laki-laki berdiri di kepala, ya, berdiri pas dengan kepala mayat tersebut. Adapun untuk perempuan itu berdiri di tengah, ya, berdiri di tengah. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, ketika didatangkan jenazah kepada beliau dan jenazah tersebut laki-laki, maka Anas bin Malik beliau berdiri di kepalanya, di kepala mayat tersebut. Adapun perempuan pernah juga didatangkan kepada Anas bin Malik jenazah perempuan. Sebagian sahabat mengatakan, wahai Abu Hamzah, itu adalah fulana, maksudnya mengisyaratkan bahwa jenazah tersebut adalah perempuan. Maka Anas bin Malik mengubah posisinya ke tengah, ya, bagian tengah dari mayat tersebut. Maka para sahabat mengatakan, wahai Abu Hamzah, apakah hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Jadi untuk posisi imam, untuk laki-laki di kepala, untuk perempuan di tengahnya. Ya. Kemudian untuk takbir, ini memang ini ada beberapa hadis. Ya, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 7, ada yang menyatakan 9. Ya. Jadi 4. Ini para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan 4 rakaat. Takbir. Ya. 4 kali takbir. 4 kali takbir. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu pernah mensolatkan Sahal, ya, bin Suhaib, kemudian Abu Qatadah. Beliau mensolatkannya dengan 7 rakaat, 7 takbir. Karena beliau beranggapan atau mengatakan kedua-duanya adalah ahli Badar, ya, yang wafat di peperangan Badar. Kemudian yang 9 takbir itu Nabi SAW melakukan ketika mensolatkan jenazah Hamzah. Jadi ketika perang Uhud, Nabi meminta kepada sahabat untuk mendatangkan jenazahnya Hamzah. Ya, kemudian Nabi SAW mensolatkan Hamzah dengan 9 takbir. Ya. Jadi memang ada keadaan seseorang tersebut tidak disalatkan. Yang pertama, orang yang mati di medan peperangan, ya, orang yang mati syahid. Kemudian juga seseorang yang memang belum balik, ya, seperti Ibrahim anaknya Nabi SAW itu wafat, meninggal dunia, ya, pada usia 18 bulan. Namun Nabi SAW tidak mensolatkannya. Ya, tidak ada 2 keadaan, orang yang mati di medan peperangan atau mati syahid, kemudian yang kedua seorang yang belum balik, ya, seorang yang belum balik, ya, boleh untuk tidak disolatkan. Kemudian yang selanjutnya masalah takbir, ya, ini masalah takbir. Ada yang boleh mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Ya. Kita mengambil sholat jenazah 4 kali takbir. Ya, sholat jenazah 4 kali takbir. Seorang mengangkat tangan takbir yang pertama. Adapun takbir yang kedua, yang ketiga, yang keempat tanpa mengangkat tangan.
ya, tanpa mengangkat tangan. Syekh Albani mengatakan kami tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan satu hadis yang menunjukkan akan mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga dan keempat. Hanya mendapatkan takbir yang pertama. Ya. Memang ada hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu takbir setiap rakaatnya. Ya. Rakaat pertama takbir, kedua takbir, tiga takbir, empat takbir. Lima kata Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan amalan yang dilakukan oleh Umar, Ibnu Umar, ini tentu dibenarkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melakukan hal tersebut. Jadi boleh kita dari setiap rakaat itu mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan. Tetapi yang lebih utama takbir hanya di rakaat pertama, adapun kedua, ketiga dan keempat tidak mengangkat tangan. Kemudian juga Ibnu Abbas pernah melakukan ketika takbir yang pertama, beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat dengan suara keras, sehingga para sahabat mengatakan, apakah Nabi SAW pernah mengajarkan demikian? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, Juhirat li ta'lamu annaha sunnatun muhammad. Aku mengajarkan demikian dengan sengaja supaya kalian itu tahu ya bahwasanya itu adalah sesuatu yang sunnah dan sesuatu yang dibenarkan. Jadi rakaat pertama boleh kita membaca Al-Fatihah dan surat ya, dengan agak suara dikeraskan. Mungkin kita jarang mendengar, ya, jarang mendengar. Ini boleh. Ya boleh di rakaat pertama kita takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat dengan dikeraskan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada jamaah yang hadir bahwasanya itu pun termasuk sunnah yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat melakukan demikian tentu ada pembenaran dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada pembenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian imam takbir, ya, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Boleh juga membaca surat. Ya. Setelah itu berhenti sejenak. Jadi tidak langsung takbir kedua. Kita menemukan di sebagian masyarakat ketika selesai baca Al-Fatihah langsung takbir yang kedua. Jadi terasa cepat. Salat jenazah itu terasa cepat. Ya. Jadi sesuai yang sunnah itu berhenti sejenak dulu. Berhenti sejenak baru takbir yang kedua. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Adapun yang lebih utama tidak mengangkat tangan, walaupun boleh mengangkat tangan karena ada amalan dari siapa? Ibnu Umar. Ya. Kemudian takbir di rakaat kedua membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersalawat. Setelah mengucapkan salawat berhenti sejenak, tidak langsung ke rakaat ketiga atau takbir yang ketiga. Ya, takbir yang ketiga seorang membaca doa. Ya, doa yaitu mendoakan mayit. Dan Nabi SAW mengabarkan atau mengatakan kepada para sahabat, doakanlah si mayit tersebut dengan doa yang penuh keikhlasan dari kalian. Ya, jadi kita diperintahkan ketika mendoakan mayit itu benar-benar ikhlas. Ya, ketika kita mendoakannya bukan karena keterpaksaan, karena Nabi memerintahkan demikian. Karena keadaan seperti itu yang dibutuhkan oleh si mayit, keadaan tertentu, keadaan itu yang dibutuhkan adalah apa? Doa. Ya, dari kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ikhlaskanlah doa kalian. Ya, ikhlaskanlah doa kalian. Di antara doanya, dan ini di antara inti, kata sebagian ulama mengatakan ini di antara inti dari surat jenazah, yaitu apa?
mendoakan jenazah tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allahumma ighsilhu bil ma'i wal taqi wal barad wa naqihi min khataayaya kama yanqa thawbal abyadu min ad-das. Ya wa abdilhu daran min darihi wa ahlan khairan wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ini di antara doa yang kita ucapkan ketika melakukan salat jenazah. Adapun kalau perempuan tinggal diganti domirnya, kata gantinya. Allahumma ighfir lahu jadi Allahumma ighfir laha, warhamhu jadi warhamha, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah membaca doa itu berarti sejenak baru takbir yang keempat. Ya, dan ini boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Adapun yang lebih utama tidak mengangkat tangan. Nah, di takbir yang keempat ini tidak ada bacaan khusus yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun boleh seseorang berdoa, ya, berdoa yang memang tujuannya mendoakan si mayit. Ya boleh, bisa Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabithu. Ya boleh. Intinya di takbir yang keempat ini ada doa yang diucapkan untuk mendoakan si mayit, doa tambahan. Walaupun diperbolehkan takbir yang keempat Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian salam. Nah, dalam masalah salam ini boleh 2 kali, boleh 1 kali. Ya. Dalil yang menunjukkan bolehnya salam 2 kali itu dalil yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salam ketika sholat jenazah seperti beliau salam ketika melakukan sholat. Berarti dua kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, adapun dalil yang Abu Hurairah itu Nabi salam sekali, hanya ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, sudah. Dan ini boleh. Jadi boleh 2 kali, boleh satu kali. Ya. Ini untuk sholat jenazah. Ada pertanyaan? Di antara yang wajib ya, itu sedalam-dalamnya. Ya. Jadi diwajibkan atau digunakan itu sedalam-dalamnya. Jadi kuburan itu tidak ya. Biasanya standar ukuran kuburan berapa? Di kita nggak setelinga ya. Ya. Jadi kalau bisa lebih dalam. Kemudian ketika kuburan itu sudah jadi, itu boleh kita menggunakan lahat. Sebelah sini ada lubang lagi ke dalam ya. Ya, supaya si mayat itu langsung ditaruh sudah kelihatan ketutup. Jadi seperti ini ke dalam nih, bikin lubang lagi. Ini namanya lahat. Ya. Boleh juga syak. Syak itu membuat galian di tengah. Nih. Misalnya ukuran kuburan segini. Jadi bikin lagi galian di tengah. Jadi ukuran si mayit, nanti si mayit itu ditaruh di tengah. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdol lahat. Ya, bikin lubang di samping. Nah, dulu ketika Nabi meninggal dunia, ya Anas bin Malik memerintahkan kepada sahabat cari orang yang ahli dalam membuat lahat sama orang yang ahli membuat syak. Para sahabat masih ragu tuh. Kata Anas bin Malik, kita sholat istighfar dulu. Apakah Nabi pakai syak apa lahat nih? Ya. Akhirnya para sahabat istighfar. Akhirnya yang datang ke situ orang yang ahli dalam membuat lahat. Maka Anas bin Malik, kita memakai lahat. Sudah saat istighfar nih, ya. Akhirnya Nabi SAW dikuburkan dengan memakai lahat. Ya. Kalau istilah kita liang lahat ya, itu yang lebih utama. Ya. Walaupun memang boleh pakai syak, itu ada lubang, bikin lubang lagi di tengah kuburan. Jadi
masuk kuburan itu dari arah kaki. Ini yang sesuai dengan sunnah. Enggak, dari arah kaki si mayit itu, berarti dari sana. Dari sana. Jadi bukan, kebanyakan kan dari mana? Dari tengah ya. Ya. Dari tengah naruhnya biasanya begini kan? Nah, lebih gampang. Ya, yang sesuai sunnah itu dari kaki itu, dari kaki digotong ke sini. Coba ya. Kalau ini. Ya. Kemudian ketika mau meletakkan di kuburan, enggak dari sini. Tar dulu. Nah, ini ada doa ketika meletakkan si mayit. Ya, ada doa. Ada bismillah wa ala millati rasulillah. Boleh juga bismillah wa ala sunnati rasulillah. Jadi boleh millati rasulillah, boleh sunnati rasulillah. Kedua-duanya ada hadisnya. Ya. Jadi ketika mau diletakkan dan yang turun ke perkuburan tidak ada orang-orang yang khusus. Ya. Kalau 2 orang bisa 2 orang. Kalau 3 orang bisa, kalau memungkinkan badannya akan berat, gede, 3 orang. Ya. Dan tidak ada orang-orang khusus dari keluarganya, dari ahli mayitnya untuk menguburkan, itu enggak ada. Itu tidak ada. Ada yang khusus, yaitu boleh seorang suami menguburkan jenazah istrinya sendirian. Dengan catatan, si suami tersebut semalam tidak menyetubuhi istrinya. Kalau memiliki 2 istri ya. Ya, kalau memiliki 2 istri. Seperti Nabi SAW ketika anak perempuannya meninggal dunia. Nabi berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak menyetubuhi istrinya? Kayaknya Abu Thalha berdiri, aku ya Rasulullah. Maka turunlah kamu. Jadi Abu Thalha yang apa? Yang mengangkat jenazah, ikut mengangkat jenazah anak Nabi SAW yang perempuan. Nabi tidak ikut. Karena Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam tidak menyetubuhi istrinya. Jadi kalau ada yang punya istri 2 ya 2 atau 3 misalnya, ya ada yang meninggal salah satunya, maka dilihat tadi malam menyetubuhi istrinya yang 1 atau kedua enggak misalnya, atau sebaliknya. Ya, kalau misalnya ternyata menyetubuhi istrinya pas malam harinya, maka tidak boleh ikut menguburkan istrinya yang lain ketika meninggal dunia. Ini khusus, ya disunahkan seorang suami menguburkan istrinya dengan catatan dia tidak menyetubuhi atau tidak berhubungan badan dengan istrinya yang lain di malam harinya. Ya, jadi ketika mau diletakkan, orang-orang yang ikut meletakkan membaca bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ya, kemudian diletakkan. Itu buat perempuan sama laki doanya sama aja. Sama. Ya. Ini di dalam. Berarti yang di dalam itu kita ceritain dulu, malam dimakan sama istrinya gitu. Iya, kalau jenazahnya perempuan, kalau bisa yang ikut turun itu berhubungan dengan istrinya enggak tadi malam. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki. Kalau laki-laki enggak. Kalau bujinya, Hah? Kalau bujangan, berarti kalau yang bujangan malamnya junub apa enggak? Kalau enggak silakan, tapi kalau junub maka jangan. meskipun udah mandi wajib. Iya, karena nggak mungkin dia sholat subuh kalau nggak mandi wajib. Ini dibuka aja ya, lebih mudah nih. Ya. Berarti yang di bawah itu harus kewajiban harus begitu tadi ya? Apanya? Yang perempuan, kalau misalnya yang perempuan, yang baru wajib itu. Yang perempuan. Dan walaupun jenazahnya perempuan, ya, para sahabat itu biasa yang memakamkan juga laki-laki ya, laki-laki. Nggak ada yang perempuan. Harus mahramnya. Nggak harus mahramnya. Sebagian umum mahramnya. Ya, ini juga kesalahan ya, kesalahpahaman bahwa para sahabat dulu ketika menguburkan, yaitu
tidak ada hubungan sama sekali. Oh, ini Walaupun wanita, kebiasaan. walaupun bukan mahram, nggak Ya, masalah. ini contoh dari Kan paling enggak kan megang begini nggak masalah apa-apa, para sahabat berarti diperbolehkan Nabi tuh. SAW. Perbolehkan ya untuk membantu ke pemakaman. Jadi dengan catatan itu tadi tidak berhubungan badan dengan istrinya. Ya, tidak berhubungan dengan badan dengan. Kemudian setelah diletakkan, tadi udah baca Bismillah walhamdulillah Rasulullah ketika mau diletakkan di perkuburan, ketika mau diletakkan di lahat, ya. Anggaplah ini apa namanya sudah masuk lubang lahat nih, ya, sudah masuk lubang lahat, berarti kan tinggal begini ya, udah ketutup. Nah ini diganjel nih, pakai tanah tidak ada kekhususan tanahnya harus 5 harus 4 nggak ada, cuma untuk ganjel doang supaya si mayitnya nggak balik lagi, karena kan Saya dibikin bola-bola Ustaznya. terkadang kan liang lahat itu kan biasanya lebih besar dari badan si mayit. Iya. Kalau nggak diganjel, otomatis dia akan begini lagi kan. Ya maka diganjel, tidak ada hitungan khusus harus 5 harus 4 karena buat ganjel doang. Buat ganjel. Kalau dibegini boleh nggak ya? Dimiringin begini biar nggak begini. Dimiringin gimana? Jadi kurang. Ya. Enggak. Harusnya kan gini. Tetap lurus Harus ya. nyamping, dia wajahnya harus menghadap ke kiblat. Wajahnya dibuka Meskipun nggak ini, Ustaz? Tas, meskipun yang di tengah itu, meskipun yang galiannya ke tengah Yang belah, syak, yang syak itu. tetap seperti ini. Ya tetap seperti ini, nggak boleh ditengkurepin atau dia enggak, tetap dia menghadap ke Kiblat. Kemudian untuk membuka tali ini tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus untuk membuka tali. Walaupun memang diperbolehkan kalau memang mau dibuka talinya. Sama tali ini juga barang apa nanti jadi pocong dan namanya ini nggak ada. Ya, nggak ada. Bagaimana dengan membuka wajahnya? Ya. Ada memang asar yang sorry tapi tidak sahih. Ya. Yang sorry tapi tidak sahih. Jelas ada tapi tidak sahih. Seperti Ad-Dohak, salah satu ulama besar berwasiat kepada keluarganya kalau dia meninggal dunia minta dibukakan wajahnya. Ya. Ibnu Umar juga sama, ketika beliau meninggal dunia berwasiat minta dibuka wajahnya, tapi kedua-duanya dalilnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk kita. Ya. Jadi kalau ada orang membuka wajah, oh ada asar, ada contohnya, tapi lemah, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Jadi tetap seperti ini. Adapun memang kalau membuka tali tidak ada kekhususan untuk membuka tali. Kalau memang diperbolehkan hanya sekedar dibuka talinya. Jadi posisi seperti ini, dia sudah diganjal. Ya. Kemudian udah setelah itu, Penggunaan papan Ustaz? nah Ini pakai papan. tidak ada kekhususan untuk menggunakan papan atau penutup, karena sudah ada lahat tadi, ya diganjal itu langsung, ya karena seorang Bani Adam Allah ciptakan dari tanah maka dikembalikan ke tanah. Ya bahkan sebagian ulama menentang keras, ya ketika ada papan itu ikut masuk ke dalam kubur, jadi tidak perlu dipapani. Ya karena fungsi lahat itu supaya si mayit ini sudah tertutup, ya maka tidak perlu dipapani. Sekarang kalau dikasih papan berarti menghilangkan fungsi dari liang lahat. Yang kebiasaan para sahabat memakai liang lahat. Ya. Karena kuburan ini kan seperti ini karena lahat itu kan dia bikin ke dalam lagi. Ketika si mayat sudah dimasukkan, Itu ukuran badan ya, Pak? ya, Pas ya, Pak ya. jadi diusahakan lebih besar dari badannya karena nggak bisa Paksa. Ya, ini tuh memuliakan si mayit tadi. Takutnya ada tulang yang patah dan yang lainnya, karena Nabi mengatakan mematahkan tulang si mayit sama dosanya ketika dia masih hidup. Apalagi ini sudah meninggal kan, urat-uratnya sudah mati umur. Kan diusahakan lebih besar, jadi diganjal. Udah setelah itu ditutup, ya dikasih tanah udah, maka tidak perlu pakai papan. Kalau terjadi fitnah di situ,
karena biasa masyarakat pakai perahu papan, ya, maka silakan. Kita untuk menghindari fitnah, kalau kita membawa kita pakai papan. Namun kita tidak boleh meyakini ya ketika dikuburkan harus ada papan. Ya, karena bagi Anda mesti diciptakan dari tanah, Allah kembalikan ke tanah. Ya, jadi tidak perlu pakai papan atau pakai bambu dan yang lain. Kalau misalkan nggak ada lahatnya, saya pernah lihat kan, jadi kayak gini aja nggak pakai lahat, cuma pakai papan atau Nah, bambu. itu tadi yang sunnah ditinggalkan, yang tidak sunnah dikerjakan. Padahal yang sesuai dengan sunnah, ya para sahabat ketika menguburkan Nabi membuatkan lahat. Itu kan hilang, diganti dengan papan tadi. Karena petunjuk siapa? Kiainya, petunjuk ustadznya, ya. Makanya udah cukup. Nah, orang-orang yang hadir itu ini gerak sendiri apa enggak? Orang-orang yang hadir ngambil tanah, galian tanah ya, ngambil dengan kedua tangannya, itu menaburkan pas dengan arah kepalanya 3 kali. Ya. Ini sesuai yang sunnah. Terkadang orang yang hadir itu nonton doang. Ya. Jadi ngambil tanah yang kuburan itu kedua tangannya, kemudian ditaburkan di pas kepalanya. Kepalanya. Apa di Pas ininya ditaburkan arah kepalanya, ditaburkan itu 3 kali taburan dengan kedua telapak tangannya. itu terakhiran apa? Pas mau di ini, pas tanahnya mau diturunkan, ya mau diturunkan, kemudian yang hadir itu sekarang kan kita jarang melihat seperti ini, ya menaburkan tanah dengan kedua telapak tangan. Jadi yang nonton tuh udah nonton, ya, ya. Berapa kali Ustaz? 3 kali. 3 kali. Ya 3 kali dengan kedua telapak tangan ngambil taruh pas arah kepalanya 3 kali, ya semuanya seperti itu. Semua yang hadir Ustaz. Semua yang hadir sunnahnya, ya. Karena kita kan nggak tahu yang hadir itu apakah tahu sunnah ketika menguburkan apa enggak. Enggak ada doa khususnya waktu ngambil ini. Nggak ada, hanya menaburkan saja. Nah ketika tanah itu diturunkan, ada orang-orang atau orang untuk mengingatkan, ngasih tausiah kepada orang-orang yang hadir supaya lebih mendapatkan pelajaran. Jadi kalau masih wejangan atau tausiah itu jangan pas sudah selesai. Jadi ketika tanah diturunkan, kasih peringatan kepada orang yang hadir, ya bahwa kita akan seperti itu dan yang lainnya sampai di tanah itu benar-benar di kuburan itu sudah rata dan boleh dirasakan, ya boleh diinjak-injak, ya namun tetap tinggi tanah, ya tanah kuburan ke tanah yang nimbun si mayit ini hanya sejengkal, ya hanya sejengkal. Bahkan ada sahabat melihat kuburan Nabi SAW itu seperti gundukan. Namanya gundukan kan tipis ya, itu hanya sejengkal tanah. Ini kuburan, tanah kuburan, jadi tinggi hanya sejengkal gini. Ya, bahkan kuburan Nabi itu seperti gundukan aja, nggak menggunung kan sekarang kita lihat orang menggunung. Lebih polisi tidur. Ya, menggunung ya. Ya. Kemudian setelah rata 1 jengkal dikasih tanda. Ya, dikasih tanda entah itu batu ataupun apa, namun tetap tidak ditulisi. Tidak ada penulisan apapun, usianya, umurnya, lahir sekian, meninggal sekian, nggak ada. Ya. Kenapa? Nama nggak usah. Ya, binti fulan nggak ada. Hikmahnya apa di balik itu semua? Ya, hikmahnya supaya orang yang meninggal dunia tadi, kalau dia orang soleh, orang yang alim, ketika ada namanya itu bisa dijadikan sebagai tempat keramat. Hanya terjadi kesyirikan di situ dan lain-lain. Di Aden, di Yaman, ya negara Yaman di kota Aden, itu ada seorang perempuan malamnya digali, diperkosa. Karena perempuan itu terkenal seorang yang cantik luar biasa, ya
diperkosa. Padahal dia sudah jadi mayit. Itu di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya untuk menutup hal-hal ya, misalnya ada orang dukun-dukun dan yang lainnya, tali potong dan yang lainnya, itu kan untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Nah, yang termasuk bid'ah di zaman kita sekarang kata Syekh Albani yaitu melakukan penjagaan di malam pertama tanpa ada kebutuhan. Biasanya kan seperti itu. Ya, entah itu baca Quran di malam pertama, entah itu yang lainnya. Ya. Mereka beralasan ada hadis yang Imam Muslim, ada sahabat yang melakukan atau membaca Al-Quran ya di kuburan. Akan tapi amalan sahabat ini tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Imam Muslim meriwayatkan, ya, tidak disetujui oleh sahabat yang lain dan ditentang oleh sahabat yang lain. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Dan ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, ya, sehingga adanya pembacaan Quran di kuburan.